Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Asli Nuryadin, SPD MM. Terima kasih Pak sudah hadir. Pak Asli Nuryadin ini juga pernah menjadi tamu kita dalam acara Leader Inspiration di SMP Fastabikul Khairat. Alhamdulillah selalu mendukung Fastabikul Khairat ya, sehingga sampai kondisinya pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Haji Ibnu Khotob sebagai Ketua 1 Yayasan Fastabikul Khairat, sahabat saya Dr. Abdul Rahman, Pak Bambang sebagai penjamin mutu, Kepala TK, SD, SMP, SMA, Koordinator Keislaman dan Koordinator UMI yang berbahagia, Komite Sekolah, orang tua murid yang berbahagia, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Fastabikul Khairat yang kami banggakan. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan. Ini angkatan ketiga, tapi baru kali ini kita menyelenggarakan kegiatan perpisahan. Karena angkatan pertama dan angkatan kedua, angkatan COVID, jadi hanya perpisahannya lewat drive-thru, jadi nggak bisa bersama-sama. Jadi alhamdulillah ya, ini juga perlu kita syukuri bersama ya, anak-anak yang begitu ganteng-ganteng hari ini bisa kita lihat, yang begitu cantik-cantik luar biasa ya. Tadi saya masuk, ini bidadari-bidadari dari mana, cantik-cantik semua seperti ini ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu, sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan saya menyampaikan update tentang kesehatan Bapak Haji Muhammad Yasutomo. Bapak Haji Muhammad Yasutomo, alhamdulillah hari Ahad kemarin sudah keluar dari rumah sakit RSPAD. Jadi beliau saat ini masih dalam terapi di Jakarta di bawah pengawasan dari Dokter Terawan ya Pak ya, dari Dokter Terawan, bekas Menteri Kesehatan yang lalu ya. Dokter Terawan menyampaikan memberikan panduan-panduan, dan saat ini setiap hari kita mendapat kiriman bahwa Bapak kita saat ini sedang terapi dan semangat melakukan senamnya ya. Alhamdulillah hari ini, dan semakin hari semakin cerah wajahnya, semakin sehat ya, mudah-mudahan bisa bersama kita kembali. Bapak Ibu, akibat dari COVID-19 ini dari penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup memprihatinkan. Anak-anak kita Indonesia ini kehilangan 5-6 bulan masa belajarnya. 5-6 bulan, katakanlah 2 tahun, kehilangannya sampai 10 bulan sampai 12 bulan selama 2 tahun. Tambah lagi dengan kondisi COVID. Sebelum COVID saja, kondisi mutu pendidikan di Indonesia ini kita hanya peringkat 71 dari 78 negara untuk numerasi, kemudian sains dan literasi. Kondisi-kondisi ini memang sangat perlu perhatian. Apa yang Fastabikul Khairat lakukan menghadapi kondisi ini? Alhamdulillah Pak Asli, Kepala Dinas, orang tua Fastabikul Khairat ini luar biasa. Luar biasa. Yang pertama tentunya mereka menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan. Bayangin ada anak di Fastabikul Khairat ini yang jumlahnya tidak hanya 1, 2, 4 sampai 5 orang dari TK, SD, SMP,
SMA, lima-limanya harus punya HP semua, Pak. Jadi alhamdulillah itu juga bisa berlangsung. Kemudian juga teman-teman di SMP, ya, teman SMP ini juga luar biasa. Guru-gurunya juga guru-guru muda luar biasa. Pembelajaran hampir tidak ada yang tertinggal, ya, hampir tidak ada yang tertinggal. Hampir semuanya pembelajaran bisa berlangsung, ya, walaupun jamnya tidak penuh, ya, tapi semua bisa berlangsung dengan baik. Jadi apa yang Fastabikul lakukan ini adalah bagian komitmen Fastabikul Khairat membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Samarinda ini. Walaupun sebenarnya kita melihat ada beberapa hal yang hilang. Kalau tugas guru itu mendidik, mengajar, melatih. Untuk bidang mengajar mungkin bisa dilakukan secara daring. Tapi untuk mendidik dan melatihnya kita memang kehilangan. Di sini menunjukkan bahwa guru belum tergantikan bahwa untuk mendidik dan melatih. Kita melihat anak-anak kita setelah hampir 2 tahun, ya, hampir 2 tahun kita melihat kondisinya juga, karakternya juga banyak yang menurun. Kita lihat kalau dulu kita ketemu senyum, salam, sapa itu luar biasa, tapi beberapa masuk 1 bulan ini harus seperti diaktifkan kembali. Mereka seperti kagok melihat kondisi-kondisi yang ada karena 2 tahun di rumah. Yang kedua adalah istilah anak sekarang mager. Apa itu mager? Malas gerak. Malas gerak. Apa-apa ada di HP, ya. Sering melihat HP. Nggak tahu nih tambah berapa banyak yang pakai kacamata karena terlalu banyak menggunakan HP ini, ya. Namun demikian karena itu satu pilihan dan juga melatih tentunya kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan kesenian tidak bisa kita lakukan secara maksimal, secara optimal, ya. Makanya hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini dengan waktu yang sangat terbatas, ya. Dengan waktu yang sangat terbatas latihan anak-anak, ya, kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik pada acara hari ini. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan juga terima kasih kepada pemerintah kota Samarinda bahwa sekolah Fastabikul Khairat sudah dicanangkan menjadi sekolah tangguh COVID, sehingga bagaimanapun juga kita selalu patuh dengan kondisi yang ada. Bila mana kegiatannya memungkinkan, anak masuk, segera masuk. Tapi kira-kira sudah mulai ada tanda-tanda ini langsung di stop, ya. Sehingga kondisi-kondisi yang seperti ini tentunya tidak maksimal dalam arti kegiatan mendidik dan melatih. Tadi kita melihat kondisi Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian apa sebenarnya permasalahan utama dari rendahnya mutu pendidikan itu? Hasil daripada data dari Kementerian dan Pendidikan tahun 2019 ada 4 biang keladi katanya. Mengapa mutu anak-anak Indonesia mutunya rendah? Yang pertama, ternyata 41% siswa Indonesia mengalami pembulian, perundungan. Bayangin Bapak Ibu, 41%. Kalau dari seluruh jumlah anak Indonesia yang sekitar 45 juta, berarti ada 18,6 juta anak Indonesia mengalami perundungan atau pembulian. 18,6 juta itu tidak sedikit. Jumlah penduduk Belanda yang menjajah kita itu hanya 17,5 juta. Anak kita yang mengalami pembulian 18,6 juta. Kalau dibandingkan dengan penduduk Singapura, 3 kali lipat penduduk Singapura, anak kita yang mengalami korban pembulian. Apa yang sebenarnya yang harus kita semua prihatin, ya? Dan Fastabikul tentunya kita berusaha untuk
menghindari, bahkan menghapus pembulian ini. Yang pertama, kita punya program yang namanya Sekolah Ramah Anak. Kita ada ramah waktu, ramah perhatian, ramah psikologis, ramah safety, dan ramah lingkungan. Kenapa ini saya katakan justru di akhir pembelajaran anak-anak ini pada saat perpisahan, pesannya adalah Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu salah memilih sekolah. 41% itu kalau ada 10 anak, 4 anak yang menjadi korban pembulian. Saya sampaikan ini juga karena apa? Karena anak-anak yang sudah katakanlah SMA-nya tidak sekolah di tempat kita, mereka menyampaikan bahwa kok beda sekali ya kondisinya antara ketika mereka sekolah di Fastabikul Khairat dan tidak sekolah di Fastabikul Khairat. Kita berharap pilihlah sekolah yang paling tidak seirama ya, dengan Fastabikul Khairat. Ya, syukur-syukur kalau kita masih bisa bersama-sama di SMA nanti ya. Harapan kita seperti itu. Kemudian ini ada cerita yang menarik yang ingin saya ceritakan ya. Saya sampai sekarang cukup terkesan. Nggak tahu ini saya ceritakan anaknya masih di sini atau sudah tamat. Jadi suatu ketika anak kita ini kan sekolah kita ini kan sekolah inklusi. Semua anak mempunyai kecerdasan. Ada anak special need, anak ABK yang kesulitan berbicara. Suatu saat sekolah kelas tersebut mendapat tugas upacara yang menaikkan bendera ada, ya kemudian yang menyanyikan lagu ada dan seterusnya lah. Nah, anak-anak special need ini ya ditugaskan untuk membaca doa. Bayangan anak yang suaranya pelan, bukan suaranya pelan, suaranya lambat, ya, iramanya lambat, tapi sudah membaca doa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Saya ceritakan di sini. Ketika dia baca doa begitu khusyuk, sehingga hampir semuanya, bahkan semuanya guru, siswa dan peserta upacara nangis. Karena apa? Karena anak ini yang kesulitan bicara. Ketika dia memimpin doa, dia begitu meresapinya, ya, dan anak-anak teman-temannya semuanya menangis. Ya, Pak Jono anaknya udah tamat belum? Udah ya, sebenarnya udah tamat anaknya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa komitmen, ya, Fastabikul Khairat, anak ABK saja kita beri panggung, Mbak Asri, ya, kita beri tempat, apalagi anak-anak yang punya bakat, yang punya keistimewaan. Tentunya kita legitkan potensi-potensi mereka sampai ya mereka bisa percaya diri, bisa memilih bahwa inilah talent mereka dan inilah bekal mereka untuk menghadapi masa depan mereka ya, di samping ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Bapak Ibu, Pak Asli, tentunya multiple intelligence ini, ramah anak ini ada konsekuensinya. Selama kurun waktu 15 tahun kita sudah ya ada guru-guru yang tidak seirama sama kita. Ya Pak Rohman ya. Ada sekitar 4 orang guru terpaksa kita harus berhentikan, Pak, karena tidak seirama dengan Fastabikul Khairat. Ya, kami terus terang sehebat apapun guru, tapi kalau dia sudah melakukan kekerasan kepada siswa, ya, melakukan pembulian yang membuat anak tersebut ya luka hatinya, ya kita harus menyatakan berpisah dengan guru tersebut. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita lakukan. Komitmen Fastabikul Khairat adalah bagaimana kita melejitkan semua bakat anak-anak, ya, baik anak-anak ABK tadi, apalagi anak-anak yang mempunyai bakat-bakat khusus. Biang keladi berikutnya masalah rendahnya mutu pendidikan ada 3 lainnya. Masalah anggaran pendidikan yang rendah, masalah kualifikasi guru dan jumlah guru yang bersertifikat. Dan ini bukan domain kami ya. Tentunya ini bagian pemerintah bagaimana
untuk bisa meningkatkan itu semua, ya. Tapi bagian kami adalah bagaimana menjaga anak-anak kita semuanya, ya, membekali karakter anak-anak kita semua, ya, agar mereka tidak hanya menjadi anak yang pintar, tapi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang mempunyai sopan santun dan apa yang kita canangkan dalam 10 budaya sekolah, ya, masuk disiplin, tanggung jawab, apa lagi anak-anak, sopan, apa lagi, 10 budaya sekolah apa aja? Bertanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, kerjasama, empati, sopan, sabar. Hormat, ya, hormat dan sabar, ya. Itu yang kita tanamkan. Ini bukan hanya slogan, ya, tapi semua anak, kalau di SD Pak Asli kita lihat semua anak juara, Pak. Jadi ada katakanlah 12 mata pelajaran, ya ada juara matematika, juara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin dan seterusnya. Udah selesai itu 10 budaya sekolah, Pak. Ada juara bertanggung jawab, juara disiplin tadi, ya, dan juara hormat, sopan dan lain-lainnya. Itu kita inikan. Dan masih ada lagi dicari. Pasti ada di antara anak kita yang memiliki kehebatan. Nah, di SMP berbeda lagi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ciri khas SMP untuk membina karakter anak-anaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua, komite terutamanya yang luar biasa pada hari ini sudah menyiapkan acara ini, ya. Walaupun kemarin masih ada acara di hotel ini, ya, dari malam sampai pagi sudah menyiapkan acara ini dengan baik, ya. Kemudian juga para sponsor Erlangga, mana ada Erlangga grupnya? Oh, enggak ada, ya. Erlangga ini harus berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, Pak Roman. Kalau enggak bisa disalib sama penerbit lainnya, gitu. Ucapan terima kasih juga kepada Hotel Bumi Senior. Kebetulan Pak Asli tidak ada, ya, ini luar biasa. Orang tua bisa bernegosiasi, ya, sehingga dapat special rate. Tidak hanya special rate, very special rate. Jadi sehingga ada secara khusus mendapatkan ini. Buat anak-anakku yang luar biasa, ya, tentunya kami semua para pendidik berharap kalian sukses semuanya. Ada yang nanti menggantikan Pak Asli Nuriadin jadi Kepala Dinas Pendidikan. Ada yang menggantikan Bapak Haji Muhammad Istomo jadi entrepreneur. Ada yang jadi wali kota. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi YouTuber. Amin, ya, paling kelas kalau YouTuber, ya. Kayak Ria Ricis, wah, pendapatannya 2 miliar Pak per bulan, Pak. Luar biasa, pendapatannya 2 miliar per bulan jadi YouTuber, ya. Tapi YouTuber yang Islami, ya. Yang Islami, ya. Kemudian tentunya kami berharap ada anak-anak kita nanti yang jadi imam di Masjidil Haram. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Asli Nuriadin SPD MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus supporting daripada Yayasan Fastabikul Khairat. Ada Pak Ibnu, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Bambang, juga yang saya hormati, saya banggakan juga sahabat lama ini ya, Pak Joko Wayono. Kemudian Ketua Komite, terus rekan-rekan kepala TK, SD, SMP atau SMA ya di bawah Yayasan Fastabikul Khairat, dan seluruh jajaran yang saya hormati, lebih khusus kepada perwakilan orang tua. Saya lihat tadi kalau nggak salah di sini ada sahabat saya ya, ada sahabat saya, tolong berdirilah dulu ya. Kepala BPKAD Kota Samarinda ya, Pak Ibrahim, berdirilah Pak Ibrahim ya. Terima kasih Pak Ibrahim, serta semua anak-anakku yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi banyak catatan-catatan yang saya rekam dari sambutannya Pak Joko Wayono, tapi paling tidak saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu semua orang tua atau wali murid yang telah menitipkan dan mempercayakan anaknya ke SMP Fastabikul Khairat ini. Tolong tepuk tangan dulu ya. Karena apa Bapak dan Ibu, saya pun dekat dengan Fastabikul Khairat ini. Buktinya saya itu Sabtu kemarin sudah ada di sini Pak. Saya yang keliru membaca undangan Pak Jono, bahwa saya kira Sabtu kemarin. Tapi juga karena kadang-kadang kita yang merencanakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Akhirnya saya itu hadir di SD 006 Samarinda Kota. Kebetulan acaranya di Aula Korem. Saya di WA oleh Pak Dandem POM. Hari ini bersamaan juga saya di WA oleh Pak Ibrahim. Jadi maksud saya begini Bapak dan Ibu, salah satu iktibarnya, pendidikan itu memang tempatnya sangat-sangat prioritas. Kalau kita merenung, kita melihat regulasi, baik kalam ilahi maupun syarat-syarat bangsa yang baik, tentu tidak pernah lepas dari pendidikan. Jabatan dan atribut itu akan hilang. Saya sendiri sebagai kepala dinas pendidikan, ya anggaplah di level pejabat, itu kalau sudah urusan anak sekolah, kita harus lepas jabatan dan harus lepas atribut. Buktinya juga di minggu kemarin saya juga hadir Bapak dan Ibu. Tapi kebetulan anak saya yang terakhir itu sudah tamat SMA juga di Kesatuan Bangsa di Jogja. Nah tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Joko, di antaranya jangan salah memilih sekolah. Tapi enggak apa-apa lah, sini kan enggak dipublish juga nanti. Saya itu jujur dan terus terang, saya lebih percaya ke swasta Pak Ibrahim. Karena 4 anak saya semua di swasta ya, di swasta. Kadang-kadang ada persepsi di kita atau sebagian besar masyarakat, dan itu kita maklumi, bahwa di swasta itu mahal. Di negeri itu kalau tidak disebut gratis, itu murah meriah. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada di dunia ini yang gratis. Success story itu semuanya melalui pengorbanan kita. Nah sehingga saya kadang-kadang dengan cara-cara yang santun, mudah-mudahan tidak menyinggung sebagian kawan-kawan kita, kalau kita itu bersyukur kita mendapat rezeki yang lebih, saya menyarankan anak-anak kita itu dititipkan ke sekolah swasta yang memang kita percaya, seperti itu ya. Karena apa? Yang di negeri ini biarlah nanti di level middle ke bawah itu slotnya terisi. Karena kalau kita menganggap mahal, kita juga mampu, saya kira itu tidak menjadi mahal, biar adil itu proporsional. Nah tadi juga ada istilahnya ramah anak,
atau ada perundungan. Saya jadi teringat Pak Joko bahwa dari hasil riset Bapak dan Ibu ya, risetnya bukan di Indonesia tapi dari Lehigh Institute yang ada di USA sana, bahwa keberhasilan itu memang 70-80% berhasilnya itu karena kekuatan daripada karakter. Kalau bahasa pendidikannya sekarang kan lagi ini tuh masalah sekolah penggerak, bagaimana anak-anak kita nanti berprofil Pancasila, tapi bahasa agamanya adalah berakhlakul karimah. Nah itu tadi juga masuk di 10 budaya sekolah. Kalau kita memperhatikan tadi 10 budaya sekolah itu semuanya, mungkin sebagian besar atau semuanya itu masuk di karakter kita. Jadi kalau anak-anak kita itu nanti mandiri, jujur, dia disiplin dan lain sebagainya, saya kira insya Allah itu mereka akan sukses. Dan saya tambahkan nanti lagi Bapak dan Ibu, kira-kira kalau versi saya itu ada 3 nanti. Ini kan zamannya luar biasa. Revolusi kita sudah ketiga, dari revolusi pertanian, industri, dan teknologi informasi. Jadi di zaman seperti ini nanti anak-anak kita itu 3 saja. Jadi kekuatan fundament dasar, artinya agama, itu ada di Pastabikul Khairat, insya Allah ya. Nah kemudian yang kedua nanti bagaimana literasinya, kemampuan membaca. Dan juga yang berikutnya nanti mereka menguasai teknologi informasi. Artinya termasuk berbahasa asing lah ya. Nah kalau 3 sampai 4 ini nanti dikuasai oleh anak kita, saya hakul yakin mereka akan survive nanti di masa-masa yang akan datang. Dan juga Pastabikul Khairat ini mungkin salah satu juga ya, tidak banyak yayasan yang memiliki jenjang sekolah yang cukup lengkap dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ya tepuk tangan lah, jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu ya, tepuk tangannya. Dan di Samarinda ini juga ada satu sekolah yang kalau tidak salah besok saya tugaskan sekretaris kita menghadiri, namanya Bridge School Pak. Itu adanya di SD Pastabikul Khairat. Tolong tepuk tangan ya. Itu sister school kerjasama dengan salah satu NGO atau program-program dari Adelaide, negara bagian di South of Australia sana. Jadi tidak banyak. Jadi saya senang sekali Pastabikul Khairat itu partnership mitra dari pemerintah. Kalau kita melihat Pak, jumlah SMP yang ada di Samarinda ini ya kurang lebih 100 lah. Ada 48 yang di negerinya, sisanya swasta. Dan salah satu swasta itu juga yang sering mengharumkan nama pemerintah kota adalah di SMP Pastabikul Khairat. Dan yang berikutnya kepada Bapak dan Ibu orang tua, anak-anakku, hari ini berbahagia. Tadi disampaikan juga oleh Pak Joko, kurang lebih 3 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, kita berada dalam posisi COVID-19. Tapi Samarinda itu termasuk kota yang ngotot untuk melaksanakan tatap muka. Saya ingat sekali, di tahun pertama, di awal-awal masa kepemimpinan Pak Wali Kota Bapak Dr. Haji Andi Harun, bahwa kita sudah memulai 14 sekolah tangguh COVID. Itu termasuk sudah ya Pak Joko, saya agak lupa ya, termasuk Pastabikul Khairat kalau tidak salah saat itu. Nah orang masih paranoid, orang masih ketakutan yang luar biasa dengan COVID, kita sudah berani membuka. Karena yang disebutkan oleh Pak Joko, losing learning tadi memang terjadi Bapak dan Ibu. Kalau di online itu tentu tidak bisa menggantikan bagaimana nanti sikap, perilaku, akhlak itu diajarkan, agak sulit. Dan bahkan habit, kebiasaan anak-anak kita itu sudah banyak berubah. Tapi nggak apa-apa, hari ini berbahagialah sesuai dengan prim yang telah ditentukan oleh pihak yayasan dan sekolah. Tapi tolong anak-anakku ya diperhatikan, ini masih panjang waktunya. Ini revolusi teknologi informasi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa oh di zaman ini anak kita banyak yang
ya terganggu misalnya waktunya segala macam. Tapi paling tidak bagaimana kita memanage waktu itu. Karena kemajuan teknologi informasi dunia dalam genggaman kita itu sebenarnya identik dengan cerita sebelum kita mengenal smartphone itu yang luar biasa sekali. Yang istilahnya kadang-kadang juga bisa merubah perilaku kita dan anak-anak kita. Jadi kalau dulu sebelum ada smartphone itu kita kan mengenal juga, oh di ajaran agama kita kalau mau baik ini loh yang dilakukan berarti masuk surga. Kalau mau masuk neraka seperti ini. Nah kira-kira untuk teknologi informasi seperti itu Bapak dan Ibu. Di smartphone itu kalau kita mengambil hal-hal yang positif luar biasa sekali. Tapi yang negatif kalau bisa janganlah diikuti atau paling tidak dikurangi. Tergantung kita. Jadi siapa yang bisa merubah diri kita ini ya kita sendiri. Nah jadi kepada anak-anakku manfaatkan waktu yang ada. Waktu itu berputar, tidak bisa lagi ditarik ke belakang. Dan saya mengingatkan, menggarisbawahi lagi yang disampaikan oleh Pak Joko di awal tadi, termasuk saya garisbawahi bahwa anak-anakku yang penting kuatkan fundament kehidupannya. Keagamaannya itu wajib mutlak. Berbahasa asing, saya kemarin pernah dapat informasi katanya bahasa Mandarin diajarin juga ya Pak. Itu luar biasa Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anakku nanti yang tamat di SMP ini, ya saya mempromosikan juga lah Pak. Nggak usah ragu-ragu. Kalau memang mau masuk lanjut ya ke SMA yang di bawah Pastabikul Khairat. Seperti itu. Karena apa? Bahasa Mandarin itu bahkan kita mau, kalau saya jujur aja, saya hormat sekali sekarang dengan negara-negara Tiongkok itu. Di Chinese itu. Karena apa? Semua keajaiban dunia ada di sana. Bahkan saya pernah juga ngobrol, nggak apa-apa lah saya kira nggak tabu yang saya omongkan ini. Negara-negara yang sukses, yang hebat-hebat itu termasuk masyarakatnya. Kadang-kadang mereka tidak punya sumber daya alam. Tapi sumber daya manusianya kuat, lalu di breakdown lagi di sektor jasa, perniagaan, perdagangan atau sektor-sektor yang bergerak di sektor jasa. Dan untuk kita ingatkan juga Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya sektor-sektor itu adalah yang memang sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berniaga. Nah tapi kadang-kadang kalau anak-anak kita nih, kalau saya tanya, saya tidak tahu nih ya berapa ratus yang diloloskan di SMP ini. Ada kan nanti yang mau jadi tukang kue, mungkin bisa mikir-mikir. Atau ada ndak nanti yang mau jadi tukang cukur rambut? Atau ada ndak nanti yang mau jadi tukang cuci mobil? Saya kira mungkin diketawain. Padahal sekarang saya teringat juga dulu Pak Ibrahim waktu saya di Klatpim di Surabaya berempat sesama kepala OPD. Tapi saya tidak menyebutlah namanya, itu kan kode etik jurnalis. Jadi kita kan pusing Pak ikut pelatihan itu, sudahlah jalan saja ke Tunjungan. Di Tunjungan itu singkat cerita ada salon, salonnya ternama. Hebat lagi, sudahlah masuk aja di sini, kita krembat, kita potong rambut. Ternyata singkat cerita, bayarnya itu mahal Pak. Bayarnya itu hampir 400.000 sekali cukur rambut. Memang namanya bukan tukang cukur rambut di situ, tapi salon kan. Nah terus begitu kita keluar, saya diomeli oleh kawan-kawan itu. Kenapa kamu bawa ke sini? Saya seperti kerampokan. Setelah saya bercermin di kamar, yang saya biasa potong rambut 20.000 dengan yang 400.000 ini, wajah saya juga tidak berubah, kata teman itu kan. Nah jadi maksud saya Bapak dan Ibu, jadi seorang tukang cukur rambut apabila dia profesional itu bisa bernilai atau value-nya bisa lebih tinggi ya, seperti itu. Nah jadi itu beberapa hal termasuk tadi yang inklusi Pak.
Nah, saya menutup sambutan saya ini dengan cerita, kita ambil iktibarnya dari yang sempat viral kemarin 2 minggu yang lalu. Jadi disitulah perlu dibangun tadi salah satunya juga komunikasi yang baik. Sekolah pendidikan itu saya mengistilahkan sampai kiamat pun tidak akan bisa optimal kalau tidak dikeroyokin rame-rame. Ada orang tua, ada wali murid, ada paguyuban, ada dunia usaha industri, ada semua lintas OPD. Saya sebagai sebagian besar umur saya ini kerja di pendidikan 36 tahun sudah. Semua lini itu berhubungan dengan kita. Dan kita sangat bangga, kita berterima kasih semua yang mensupport, termasuk swasta. Acara ini tadi kan kalau tidak peran dari orang tua wali atau komite, saya kira mungkin juga tidak bisa berjalan. Jadi semuanya harus bersatu. Nah, cerita-cerita yang viral kemarin itu karena miskomunikasi, kesalahpahaman. Jadi bagaimana kita melayani itu saya tujukan tadi kepada anak-anak kita yang masuk inklusi itu, Pak. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, nasib anak kita ke depan itu seperti apa. Termasuk sebagian masyarakat kita memilih atau menentukan bahwa sekolah itu hebat. Nah, menentukan sekolah itu hebat apa kira-kira? Isi di dalamnya itu apa? Kalau versi Kemdikbud, sering sekali saya sampaikan dari dulu, sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang bisa merubah perilaku anak kita. Ya, tolong dicatat itu, diingat. Yang pertama itu, yang baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan kembali yang paling terakhir ya, ini inspirasi dari Pak Wali Kota. Saya 4 kali mendampingi beliau, selalu beliau sampaikan, kalau anak-anakku mau sukses, ingat ya, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua dan guru Anda. Ingat ya anak-anakku ya, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Karena kita bisa seperti ini karena guru. Saya kalau pidato, kalau tahun kemarin sudah pensiun, ada guru saya di SMP 6, saya cium tangan Bapak dan Ibu. Orang mungkin banyak terkejut karena itu guru saya. Tidak boleh kita durhaka karena guru itu luar biasa sekali. Bahkan ijab kabul istilah saya, kalau misalnya hari pertama kita menitipkan anak Bapak dan Ibu kepala sekolah, guru ini ya anakku kami titipkan di sekolah ini. Karena kami percaya bahwa sekolah ini rumah kedua daripada anak kami. Tolong didiklah supaya mereka memiliki ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu keterampilan misalnya. Kalau misalnya ada sesuatu, tolong kami diberitahu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu ijab kabulnya. Sehingga sekali lagi tolong diingat. Begitu juga kita sebagai orang tua. Biar kayak apapun marahnya, jangan, mohon maaf, ada sumpah serapah. Karena itu bisa menjadi doa. Ya seperti itu. Dan anak-anakku tolong diingat itu ya. Istilah Pak Wali Kota, kalau ada orang yang sukses, tanda kutip. Sukses itu biasanya jabatan, pendidikan, kekayaannya. Tapi dia durhaka atau pernah durhaka kepada kedua orang tua, itu diyakinkan, kata beliau. Saya yakinkan itu tidak akan lama bertahan. Nah itu tolong Bapak dan Ibu ya orang tua, termasuk anak-anakku. Dan terakhir, karena saya ini lahir di Longiram, saya tutup dengan pantun Pak. Tapi pantunnya itu-itu saja. Di Longiram itu kan banyak pohon durian terkenal. Jadi pantunnya itu, makan durian dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir akan disampaikan langsung oleh perwakilan wali murid kelas 9 SMP Fastabikul Khairat angkatan ketiga, Bapak Haji Ibrahim SEMSI, orang tua dari Ananda Dendi Rizki Rahmat Ibrahim. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat jualah kita hari ini masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini yang cukup megah dalam rangka pelepasan atau perpisahan anak-anak kelas 9 di SMP Pastabikul Khairat Samarinda. Pertama-tama mungkin saya hormati ya Kepala Dinas Pendidikan Dr. Asli Mulyadin. Pak Asli, selamat datang. Yang kami hormati seluruh ataupun kepala sekolah ya, dan dewan guru yang ada di SMP Pastabikul Khairat, begitu juga Bapak atau Ibu pengurus yayasan Pastabikul Khairat. Mungkin saya karena mungkin belum kenal atau belum tidak sebutkan nama. Begitu juga mungkin ketua yayasan ya Pastabikul Khairat, manajer pengembangan Pastabikul Khairat, ketua MKKS Pastabikul Khairat, begitu juga manajer pendidikan Pastabikul Khairat, begitu juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dan tidak kalah pentingnya anak-anakku yang tersayang, yang tercinta. Mudah-mudahan kalian nanti kelak menjadi anak-anak yang berguna dan menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, agama, dan negara. Salawat dan salam kita tetap tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, dan kita sebagai pengikut umat muslim yang setia. Mudah-mudahan nanti kita akan dipertemukan dengan beliau atau dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya berat untuk berdiri di sini Pak Asli dan bapak-bapak yang saya hormati. Saya dikritik oleh anak saya, "Bapak ini bisa juga berdiri di situ," bilang. Aduh, saya bilang, "Bisa lah, nanti kita belajar. Jangan bikin malu," bilangnya. Jadi saya tadi pagi bahkan dikritik, saya menyebutkan SMP Pastabikul Khairat tuh. Dia teriak dari kamar, "Pak, itu salah Pak, salah itu lah. Jangan malu Pak, jangan malu." Ya bentar lah, Bapak masih belajar nih, masih belajar. Tapi demi anak tercinta, ya, apapun yang dilakukan oleh Tuhan akan dilakukan oleh orang tuanya demi yang terbaik buat anak-anak kita. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anaknya. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, 3 tahun telah berlalu, anak-anak kita telah dididik di SMP Pastabikul Khairat. Mungkin saya atau bapak-bapak setiap pagi mengantar ataupun siang juga menjemput. Kita sudah tidak terasa lagi ini sudah akan berakhir. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan itu mungkin bagian dari permulaan untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Di dalam 3 tahun terakhir, apa yang disampaikan oleh dari Pak Joko atau dari Pak Asli, kita mengalami beberapa halangan dan rintangan di era pendidikan ini karena kita dihadapkan dengan masa pandemi. Banyak orang tua yang merasa kesulitan, banyak orang tua yang merasa bagaimana ribetnya cara mendidik anak, bagaimana baru kita merasakan bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu guru mendidik anak-anak kita dengan telaten, dengan sabar. Kita akan merasakan nih selama 2 tahun ini Pak, di era masa pandemi ini. Kadang-kadang saya dengan istri saya sering berdebat, bahkan saya tinggalkan aja, dia aja yang ngajarin saya. Daripada saya berkelahi, saya kalau saya menanyakan permasalahan itu saya nggak ngerti, nggak paham gitu kan. Nah, itulah mungkin suka dukanya tentang cara mendidik. Dan jasa guru, apa yang dikatakan Pak Asli tadi, sangatlah besar. Saya bisa berdiri, saya bisa bekerja, mungkin Pak Asli juga, Bapak Ibu sekalian, jadi pejabat dan sebagainya, itu jasa guru yang sangat besar. Oleh sebab itu, anak-anakku, putra putri, janganlah engkau menghilangkan jasa-jasa beliau begitu besar pada kita. Tetap hormat, tetap patuh apa yang dipetuahkan oleh Bapak Guru ataupun mungkin dari Kepala Dinas tadi. Hormat kepada kedua orang utama itu paling utama. Begitu juga hormat kepada guru adalah itu bagian daripada kewajiban kita dari dalam kehidupan, baik dalam beragama maupun dalam tata krama kehidupan sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai perwakilan atau yang mewakili orang tua wali murid, saya banyak ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, kepada bapak kepala sekolah dan jajaran dewan-dewan guru yang mengajar di SMP Pasta Bikul Khairot. Mengajar anak-anak kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga itu nantinya mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan anak kita ke depan. Menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha dalam pengembangan ilmunya ke depan, ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya juga ucapkan di sini permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sampai saya katakan tadi mungkin secara telaten, sabar, ulet, memberikan pelajaran, membimbing, mengarahkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, berhitung dan sebagainya, sehingga tidak ada kata lain kecuali saya permohonan maaf dan ucapkan banyak terima kasih atas kesabarannya dan ketelatenan kepada bisa membimbing anak-anak kami di sekolahan tersebut. Begitu juga kami orang tua, sebagai orang tua, permohonan maaf kepada seluruh, baik mungkin di jajaran sekolah itu kan tidak mulai kepala sekolahnya atau mungkin itu ada pendidikan, bilang Pak Asli itu jajaran dari yayasannya, pendirinya sampai ke bawah, bahkan sampai mungkin di situ yang menjaga sekolah, pembersih sekolah itu ikut berperan dan berkolaborasi semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang memberikan kontribusi terhadap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami hari ini, dan sudah ada pengumuman kemarin dulu dikatakan lulus, dan hari ini melakukan perpisahan di sekolah tersebut. Dan mudah-mudahan di kelanjutan berikutnya, sekolah berikutnya di jenjang lebih tinggi, anak-anak kami akan lebih sukses daripada saat ini untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, adik-adikku, yang anak-anakku yang tersayang dan tercinta, mudah-mudahan kalian selepas dari SMP ini menuju ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke SMA, dimanapun Anda berada, SMA negeri, SMA swasta, yang penting dipegang, punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik, etika, tata krama, hormat kepada yang lebih tua, bakti kepada kedua orang tua, itu yang tidak dipisahkan. Karena itulah mereka yang berjasa bagi anak-anak, bagi kalian semua, sehingga
tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dilupakan dan tidak dibisahkan begitu saja. Barangkali saya yang tidak banyak yang saya ucapkan sekali lagi, kecuali yaitu tadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan semua pendukung perangkatnya. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan pada sambutan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.